Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kemudian yang kelima dari taghut yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu ta'ala. Yang kelima, kata beliau, al-khamis alladhi yu'badu min dunillah wa huwa radin bil ibadah. Ya. Yang kelima adalah orang yang diibadahi selain Allah sedang dia ridha dengan ibadah tersebut. Iya. Sedang dia ridha dengan ibadah tersebut. Jadi di sini disyaratkan, ya, yang kelima yang diibadahi selain daripada Allah, maka itu taghut. Diibadahi selain daripada Allah dan dia ridha dengan ibadah. Ridha dengan ibadah. Adapun kalau dia tidak ridha dari para nabi, para malaikat, maka tidak disebut mereka sebagai apa? Sebagai taghut. Karena mereka ini tidak ridha terhadap ibadah. Iya. Adapun yang ridha, inilah yang dikatakan sebagai taghut. Nabi Isa alaihi salam ketika ditanya pada hari kiamat, ya Isa bin Maryam, a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah? Wahai Isa bin Maryam, apakah engkau berkata, jadikanlah saya dan ibuku sebagai dua sesembahan selain daripada Allah? Maka Nabi Isa menjawab, Subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Maha suci engkau ya Allah, tidak pantas saya mengatakan sesuatu apa yang bukan hakku. Iya. Demikian pula para malaikat. Ya, ketika para malaikat itu mereka ditanya pada hari kiamat, ya, ahaula iyyakum kanu ya'budun? Apakah mereka itu memang betul beribadah kepada kalian? Maka para malaikat menjawab, subhanak, bal kanu ya'budun al-jin. Ya. Bahkan mereka itu beribadah kepada jin. Ya, maka mereka yang diibadahi selain daripada Allah Subhanahu wa taala dan mereka tidak ridha akan hal tersebut, maka itu tidak masuk di dalam taghut. Tidak dihitung sebagai apa? Tidak dihitung sebagai taghut. Karena itu penulis di sini detail. Beliau bahasakan wa huwa radin bil ibadah, dan dia apa? Ridha dengan ibadah. Orang yang diibadahi selain daripada Allah dan dia ridha. Iya. Dan dia ridha. Ini ada orang-orang seperti itu. Dan ahli syirik masih saja seperti itu. Masih seperti itu. Ada video-video di YouTube tuh, lihat orang-orang tasawuf, ya, bagaimana dia duduk di tempat, datang pengikut-pengikutnya, sujud di depannya. Ya, orang mau datang ke dia, sujud di depannya, bersujud di depannya. Nah, subhanallah. Nah ini dia menganjurkan, dia mengajak, bahkan dia kasih dalil-dalil dusta tentang hal tersebut adalah hal yang apa? Harusnya dilakukan oleh seorang murid kepada wali seperti diri dia. Ya, dia dianggap dirinya sebagai apa? Sebagai wali. Ya, maka ini contoh nyata dari tawaghit. Ya, dan itu ada ya yang seperti itu. Baik, jadi taghut yang kelima ini yang diibadahi selain daripada Allah dan dia ridha. Ya, wa dalilu qauluhu ta'ala, wa may yakul minhum inni ilahun min dunillah fadzalika najzihi jahannam kadzalika najzi adh-dhalimin. Iya, dan barang siapa di antara mereka yang mengatakan sesungguhnya aku adalah sembahan selain daripada Allah, maka demikian kami beri balasan dengan jahannam. Demikianlah kami membalas orang-orang yang zalim. Baik. Jadi ini ayat terkait dengan mereka yang mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, ya, diibadahi selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka ditegaskan di dalam ayat bahwa orang yang seperti ini akan dibalas nanti dengan neraka apa?
neraka jahanam. Dan demikianlah dibalas terhadap orang-orang yang berlaku zalim. Iya, dibalas terhadap orang-orang yang berlaku zalim. Baik. Dan ini orang yang diibadahi selain daripada Allah, dia dalam keadaan ridha. Ya, dalam keadaan dia hidup maupun dalam keadaan dia sudah meninggal. Yang penting dia ridha diibadahi. Ridha diibadahi. Jadi kalau dia di hidupnya diibadahi oleh manusia, manusia bertabarruk kepadanya, manusia berbuat kesyirikan, ya, terhadapnya, dia ridha dengan hal itu, ya, maka ini disebut dengan apa? Disebut dengan taghut. Iya. Datang orang-orang ke rumahnya, ya, bawa air, bawa apa namanya, air sudah di wadah, airnya disimpan, dia pergi cuci tangannya di setiap wadah itu. Untuk apa? Supaya berkahnya masuk di situ tangan guru ini. Ya. Ini mengajak manusia untuk apa? Untuk bertabarruk dengannya. Bertabarruk dengannya. Jadi kalau dia ridha dengan hal tersebut, maka ini masuk dalam kategori apa? Kategori taghut. Baik. Kalau itu dilakukan di kehidupan dunia ketika dia masih hidup, setelah dia mati, dia memberi contoh, maka dia tetap dihukumi sebagai taghut. Kemudian selesai pembahasan dari penulis, beliau tutup, ya, pembahasan ini. Kata beliau rahimahullahu taala, wa'lam anna al-insana ma yasiru mu'minan billahi illa bil kufri bit taghut. Ini penegasan kembali dari penulis. Satu pembahasan di sini, ta'kid syartul imani billah wa huwa kufrun bit taghut. Ya. Ini penegasannya, syarat keimanan kepada Allah itu kafir kepada apa? Taghut. Iya. Jadi seorang manusia ma yasiru mu'minan billah, tidaklah dia menjadi mukmin kepada Allah kecuali kalau dia kafir kepada taghut. Iya. Ini hal yang harus ditegaskan. Dia tidak menjadi mukmin kecuali dengan dia apa? Kafir kepada taghut. Iya. Tidak cukup dia berkata saya beriman kepada Allah, lalu dia tidak kufur kepada taghut. Itu tidak cukup. Karena keimanan digandengkan dengan dua hal ini. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, la ikraha fid din, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Ya, tidak ada paksaan dalam beragama. La ikraha fid din. Tidak ada paksaan di dalam beragama. Ini la ikraha fid din. Di antara ulama ada yang mengatakan bahwa ayat ini sudah mansuh dengan hukum jizyah. Iya. Dengan adanya jizyah, maka ini sudah mansuh. Mereka dipilih masuk Islam, atau kalau dia tidak masuk Islam, dia bayar apa? Jizyah. Ya. Kalau dia tidak bayar jizyah, maka diperangi. Maka diperangi. Baik. Dan ada sebagian ulama berkata bahwa ini ayat tidak mansuh. Iya. Maka ini ada yang mengatakan bahwa ayat ini tidak mansuh. Tapi dikatakan bahwa baik. Jadi yang pertama tadi ada yang mengatakan bahwa ayat ini sudah terhapus hukumnya. Ya? Kita detailkan ucapan para ulama ahli tafsir di sini. Yang pertama ada yang mengatakan bahwa ayat ini la ikraha fid din, ini ada yang mengatakan ini sudah mansuh, terhapus hukumnya. Dihapus dengan ayat-ayat perintah jihad. Ya, ayat-ayat perintah jihad. Ketika adanya perintah jihad, ya maka ayat ini jadi terhapus. Baik. Yang kedua ada yang mengatakan ya, ayat ini la ikraha fid din, ini khusus untuk ahlul kitab dari Yahudi dan Nasara. Karena mereka sudah bayar jizyah. Mereka sudah bayar jizyah. Karena itu mereka tidak dipaksa masuk ke dalam Islam. Dibiarkan mereka di atas agamanya dengan syarat mereka membayar jizyah. Iya.
Baik. Tadi mengatakan bahwa ini khusus la ikraha fid din, ini ayat tetap berlaku umum, tapi khusus Yahudi dan Nasara saja. Baik, itu 3 hal ya disebut oleh Syekh Shalal Fauzan di dalam syarah beliau terkait dengan ayat ini. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy, telah tampak ar-rusyd, petunjuk dari al-ghayy, ya, dari kesesatan. Maksudnya telah tampak al-haq dari yang batil, telah tampak kebenaran dari kesesatan. Iya. Telah tampak kebenaran dari kesesatan. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billah. Barang siapa yang kafir kepada tagut dan beriman kepada Allah. Ini perhatikan, didahulukan apa? Kekafiran kepada tagut, kemudian diikuti dengan keimanan kepada Allah. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama laha. Maka dia telah berpegang dengan al-urwal wuthqa yang tidak akan terputus. Iya. Wallahu sami'un alim, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ya, penulis menerangkan ar-rusyd dinu Muhammad. Ar-rusyd itu agama Nabi Muhammad. Al-ghayyu dinu Abi Jahal. Al-ghayy agamanya Abu Jahal. Ya, maksudnya ini perumpamaan ya, pendekatan. Ar-rusyd agama Nabi Muhammad. Al-ghayy agamanya Abu Jahal. Maksudnya Abu Jahal dan kaum musyrikin yang bersamanya. Iya. Jadi tampak jelas. Ini menunjukkan bahwa harus ada perbedaan yang jelas antara agama Nabi Muhammad dan agama kaum musyrikin. Sebab kata tabayyan itu artinya hal yang jelas, terang. Itu sifat agama ini. Ada kejelasan perbedaan. Iya. Karena itu tidak boleh dalam agama ini ada kemiripan dengan orang-orang kafir. Iya. Mirip dalam kebiasaan dunia mereka saja, itu dilarang. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum." Siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk dari mereka. Iya. Dari pokok agama. Berbeda dengan al-kuffar. Iya. Dan ini makna ada di dalam surah Al-Fatihah, surah yang paling besar dalam Al-Quran. Ummul Kitab. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladina an'amta alaihim. Ini jalan yang lurus. Inilah agama. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalan orang yang dimurkai terhadap mereka. Itu jalannya orang-orang Yahudi. Dan bukan juga jalan orang yang disesatkan. Yaitu orang-orang Nasara. Iya. Jadi berlepas dari 2 jalan. Berlepas dari orang-orang kafir. Inilah agama. Inilah agama. Jadi penulis ketika menjelaskan tentang masalah ini, ya beliau menerangkan perkara yang sangat jelas, prinsip yang sangat mendasar, dan beliau sudah bahasakan di awal risalah bahwa ini adalah awal kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan terhadap manusia. Iya. Baik. Kemudian kata beliau, wal urwatul wuthqa, dan tali yang kuat, al urwatul wuthqa itu adalah syahadatu an la ilaha illallah, adalah syahadat la ilaha illallah. Iya. Jadi ini kenapa saya tempatkan risalah ini setelah penjelasan makna la ilaha illallah. Sebab ini punya keterkaitan yang sangat kuat di dalam menegaskan makna la ilaha illallah. Baik. Wahiyya mutadamminatun lin-nafyi wal itsbat. Yang la ilaha illallah ini mengandung makna penafian dan makna apa? Penetapan. Nafinya bagaimana? Tanfi jami'a anwa'il ibad an ghairillah. Menafikan segala ibadah dari selain Allah Ta'ala. Ya. Wa tuthbitu jami'a anwa'il ibadati kulliha lillahi Ta'ala la syarikalah. Dan menetapkan seluruh jenis ibadah itu seluruhnya hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Jadi ini akhir dari pembahasan kita terkait dengan risalah ini tentang makna taghut. Baik, selesai di sini.
Semoga Allah Subhanahu wa taala beri taufik kepada semuanya. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.